Kembali lagi di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Nah, Pak Bang Mardhani, ini kan tadi ya tadi Abang bilang tadi itu sesulit itu melaporkan kejanggalan atau kecurangan pemilu kepada Bawaslu karena memang kita harus punya bukti-bukti dan segala macam. Kira-kira apa yang bisa kami masyarakat lakukan ketika nanti menyambut pemilu 2024 kalau kami menemukan kecurangan di TPS-TPS kami? Agar kita juga tidak skeptis begitu betul, ya kepada lembaga penyelenggara pemilu, ajakan kepada masyarakat. Kita semua perlu tahu big fish-nya yang mana, ikan besarnya yang mana. Jangan nyari ikan teri, ya. Kesalahan-kesalahan kecil itu kecil. Big fish itu, ikan besar itu biasanya dilakukan mereka yang punya kuasa, mereka yang punya uang, mereka yang punya sumber daya. Contoh, tadi kenapa para istri bupati, anak bupati, banyak yang jadi? Karena memang penggunaan masif kekuasaannya bisa gitu loh. Tapi kalau di kota nggak bisa. Nah sehingga pandangan saya yang kecil lepas dulu aja. Tapi perhatiin yang big fish ini. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, para kepala dinas. Nah, itu yang dipantengin. Tadi saya terima tuh ada baliho dari calon capres yang belum ditetapkan tapi menggunakan minta maaf BUMN punya truk-truknya gitu loh. Wah, saya dapat. Nanti kalau mau ditayangin boleh. Nah itu kan nggak mungkin BUMN itu melakukan itu kecuali ada perintah. Nah, betul. Itu big fish-nya dulu. Nah teman-teman pokoknya sekarang jadikan HP itu senjata. Ada yang kayak gitu upload, ada yang kayak itu upload gitu loh. Karena itu kalau bentuknya video, nah walaupun hati-hati dengan video yang tidak jelas karena artificial intelligence itu Abdur bisa bahasa Swahili itu kalau ditulis loh. Padahal nggak ngerti apa-apa kita karena Mas Anies kemarin bagus banget tuh bahasa Arabnya, tapi itu artificial intelligence memang gitu. Pak Jokowi bahasa Cina pinter, itu hati-hati. Tapi kalau ini kita sendiri punya upload, karena kalau kita yang rekam, kita bisa menjadi saksi. Ini kebenaran. Nah sehingga karena gini, yang punya pemilu bukan pemerintah, bukan caleg, bukan capres. Yang punya pemilu itu rakyat. Kalau rakyat mau pemilunya berkualitas dan bersih, rakyat yang harus sama-sama jagain. Jadi rakyat berdaya, jangan takut. Pokoknya rekam aja, rekam. Oke, gimana mungkin Bang Kia ingin menambahkan bagaimana supaya kita ini bisa mengawal pemilu untuk jurdil? Ya, saya setuju tadi apa yang dikemukakan Bang Mardhani. Yang utama adalah soal big fish. Tapi pada proses nanti hari H khususnya, saya kira masyarakat silakan berbondong-bondong ini demi mempertaruhkan nasib masa depan kita semua. Ya kan? Jangan pernah takut dengan ancaman, dengan teror, ya kan? Gunakan teknologi hari ini untuk mengawasi di TPS. Bahkan bukan cuma sekedar penghitungan di TPS. Kalau perlu, bahwa sudah ada saksi-saksi formal dari semua paslon, kasih spirit dan dampingi ketika proses perpindahan kotak suara. Gimana? Kenapa tuh? Ikuti itu jenjang itu. Bentar maaf Bang, itu enak banget tadi ngomong jangan takut sama teror. Oh iya, nggak mau takut. Caranya nggak mau takut sama teror. Begini. Kalau didatengin takut Iya, juga enak kita bener ngomong jangan takut sama teror. Emang kenapa Bang Hesat ada pengalaman? Ada bagaimana? Ya, artinya begini, ya kan? Insan. Pejabat pemerintah selalu bicara soal ini negara hukum. Hukum adalah panglima. Mari kita buktikan bahwa hukum juga menjaga kita semua warga negara punya hak yang sama. Sejauh kita tidak melakukan tindakan yang kriminal, tindakan yang merusak, justru keberanian itu harus muncul kalau kita ingin perubahan. Ini semangat yang begitu positif ya, tapi masalahnya kita masih bisa nggak kalau percaya? Seandainya kita mengalah terus, ya diinjak gitu loh. Saya kira bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang haram, bahkan itu adalah kemuliaan. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dalam hal kontrol terhadap jalannya proses pemilu. Karena begini, ya kan?
prestasi terbaik penyelenggara pemilu adalah ketika dia mampu melahirkan pemerintahan yang berkomitmen terhadap Baik. kedaulatan rakyat. Oke, itu yang kita harapkan Itu ya. yang harus terjadi. Bang, Nah, ya. berarti masyarakat harus mengawal secara ketat sampai proses itu selesai. Oke. Itu hak kita semua. Oke. Bisa nggak ya kita tuh masih percaya gitu? Masalahnya salah satu lembaga tertinggi yang kita hormati saja sekarang sudah jadi mahkamah keluarga. Gitu. Itu dia. Bang Hensat. Kita ada waktu Bang Hensat, silakan Bang Hensat. Mungkin tadi bisa diceritakan pengalaman-pengalaman terornya ada. Ya, maksud saya itu kan enak ya. Kalau ada teror jangan takut. Ya, terus Lapor, yang kan? ngebelain kita siapa? Terlapor ke Bang Kia. Bang Kia, saya sudah berusaha untuk membuktikan ternyata tidak terbukti Bang. Gitu ya. Kita ini ternyata susah melaporkan teror-teror yang terjadi atau kecurangan-kecurangan itu. Gini loh Bang Mardhani, Ustadz Mardhani, Bang Kia. Tadi Pak Bagja, itu kan kuat betul itu kan. Ketua Bawaslu. Ustaz, Dia kan juga berlindungnya dari apa? Undang-undang aja. Kalau undang-undangnya nggak ada, belum lengkap ya belum lengkap. Kalau peraturannya nggak ada, belum lengkap yang belum lengkap. Maka menurut saya, di Suara Rebuan ini yang katanya suara perubahan, memang harus ada suatu gerakan dari masyarakat untuk tidak melulu membiarkan aparat berlindung dari hal-hal yang ada kaitan dengan hukum dan perundang-undangan tanpa ada sisi kepatutan tadi. Kan sebetulnya gampang ya. Ini anak saya maju, saya lagi berkuasa, kira-kira patut nggak ya? Secara hukum dan undang-undang yang berlaku kan boleh ya. Henry itu merestui dan mendoakan. Itu dia. Justru itu Bang. Kenapa? Akan dibalas juga dengan ya patutnya itu dari perasaannya siapa Iya. gitu. Makanya butuh undang-undang sehingga patut itu bisa ada kerangkanya Ini gitu. Dur, Pak Harto, Pak Soeharto kan Iya. ya. Ini buat yang masih milenial, saya juga masih kecil waktu Pak Harto berkuasa. Dulu juga waktu dilantik dia nggak melanggar undang-undang, nggak melanggar hukum. Iya, iya. Iya kan, lancar, dipilih orang kan. Woi, jangan dilihat tahun 90-an, tahun 67-an, 70 itu satu suara rakyat Indonesia pilih Soeharto. Iya. Tapi kan kita udah belajar, ada sejarah yang sudah diajarkan, kita perlu 32 tahun untuk merontokkan itu. Iya. Nanti ini kalau kemudian berkuasa, ada hukum aturan apa lagi yang akan diubah. Jadi ini bukannya gue curiga ya, bukannya saya curiga nih, tapi saya curiga nih, gitu ya. Saya curiga gitu ya, sehingga apa tadi sudah disampaikan, rakyat harus menjaga ini.